Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Candice. Di video kali ini saya akan melanjutkan review tentang Lockwood & Co. Ikutin terus ya. Selamat datang di YouTube channelku. Untuk yang baru pertama kali join, jadi YouTube ini tentang membahas buku-buku yang saya baca dan yang saya suka, saya tertarik. So, kali ini kita akan mereview satu buku. Buku kelanjutannya sih, karangan Jonathan Stroud. Buku apa itu? Ya udah, itu adalah buku Lockwood & Co. yang kedua, Whispering School. Ya, mari kita langsung masuk ke sinopsisnya. Lockwood & Co. makin sibuk. Lucy dan George berusaha memecahkan misteri tengkorak bisa bicara yang terkurung dalam wadah hantu. Sementara Lockwood mencari kasus-kasus baru yang seru. Lalu mereka dihubungi untuk menyelidiki makam dokter yang kejam yang hidup pada zaman Victoria. Seperti biasa, segalanya jadi kacau. Ada hantu mengerikan yang terlepas dan benda berbahaya yang hilang karena dicuri dari peti mati. Lockwood & Co. harus menemukan benda itu sebelum kekuatannya digunakan. Tapi mereka harus berpacu dengan waktu. Dan yang membuat keadaan makin gawat, si tengkorak dalam hantu mendadak bergerak. Dan sekarang kita masuk ke reviewnya. Setting waktu yang terjadi di buku ini 7 bulan setelah kasus undakan menjerit di Combe Harry Hall, rumah paling berhantu di Inggris. Semenjak Lockwood & Co. berhasil memecahkan misteri undakan menjerit dan membasmi gugusan hantu di Combe Harry Hall, agensi kumuh ini akhirnya mendapat publisitas. Yay! Sama seperti buku pertamanya, The Whispering School dibuka dengan adegan kasus di mana anggota Lockwood & Co. tengah menghadapi hantu level 2. Kasus utama di buku kedua ini berhadapan dengan masa lalu seorang dokter yang jahat dari zaman Victoria yang suka melakukan penelitian yang aneh-aneh terhadap manusia. Lockwood & Co. baru saja mengerjakan tugas dari klien untuk memindahkan peti mati dari dokter yang jahat itu. Lalu tiba-tiba saja cermin yang mengerikan, yang merupakan sumber dokter si kejam, dicuri dari dalam peti. Enggak sampai situ saja, cermin itu berhasil membunuh salah satu dari si pencuri itu. Loh, kok bisa? Wow. Pokoknya buku kedua ini oke banget plotnya. Lebih kental ke perburuan misteri dan aksi. Greget, keren pokoknya. Seru dari awal sampai lembar terakhir. Banyak hal-hal yang lebih diungkap di buku kedua ini. Bukan cuma deprak dan agensi tenar aja. Di sini kita akan menelusuri dunia bawah seperti pedagang relik sampai lelang ilegal. Ditambah lagi muncullah persaingan antara Lockwood & Co. dengan tim Quill Kips yang terkenal dari agensi Vitus. Di saat harus bekerja sama, keduanya malah nggak mau ngalah. Tak terpenting yang muncul di sini adalah Flo Bones, si pedagang relik dan tengkorak. Ya, tengkorak dalam toples yang sebelumnya itu diem-diem aja, tiba-tiba bicara dengan Lucy yang bakat dengernya level up. Alih-alih nyeremin, si tengkorak dengan segala sarkasmenya malah bikin ngakak. Jadi bagi kamu yang masih ngeri untuk baca series ini karena hantunya, nggak perlu khawatir, humornya bener-bener ngakak. Saya suka dengan cara Lucy menghadapi tengkorak. Narasinya makin enak diikuti karena pemikirannya. Ya, sesuai anak seusia dia lah. Yang bikin aku makin cinta sama series ini adalah ikatan antara Lucy, Lockwood, dan George itu makin erat. Padahal ya, Lucy dan George sering cekcok pendapat. Ingat di buku pertama? Dan disinilah keterikatan persahabatan makin erat.
hal-hal berbau hantu di buku ini menurut saya tidak terlalu kental. Yang bikin seru adalah misteri cermin itu sendiri. Orang yang melihat ke dalam cermin bisa tewas seketika. Kok bisa? Ya, kalian bisa temukan jawabannya dalam membaca buku The Whispering School ini. Dan lagi-lagi, saya bisa menebak dalang dari sumber pencurian di makam itu. Nggak tahu kenapa, kelihatan aja mencurigakan, nggak kaget. But overall, kasus ini ditutup epic banget dan seru. Lalu, apa yang menarik di penghujung buku ini? Baca aja sendiri. Saya kasih buku ini 5 dari 5 bintang. Seru banget. The best. So, tadi itu adalah review buku tentang Lockwood & Co. bagian kedua. Jadi, kita tunggu lagi bagian ketiga di video selanjutnya. Thank you for watching. See you in my next video. And bye-bye.